Nah, untuk itu kritik terhadap dana desa yang selama ini 80% fokus di infrastruktur fisik diributkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Apa sih? Apa sih? Ini komitmen pemerintah untuk rakyat. Harus tahu, yang pro rakyat kayak gini kok malah diurus-urus. Yang tidak efisien, yang gampang diselewengkan, ya itu yang diurus. Ini yang untuk rakyat. Sebelum ada dana desa, petani kami ini jaraknya bahkan puluhan kilo. Dia memikul hasil petaninya, hasil kebunnya, membawa ke jalan untuk bisa dipasarkan. Dengan adanya dana desa, sekarang sudah boleh dikatakan sekitar 60% jalan usaha tani itu ke masing-masing petani itu sudah ada. Sehingga kalau sekarang Pak, nggak ada yang mikul, jarang. Jadi semua sudah pakai sepeda motor mengangkut hasil pertaniannya. Maka dari itu sangat terbantulah kami di desa ini. Jadi manfaat dari bangunan ini adalah kita sebagai petani merasa terbantu sekali Pak. Karena hasil-hasil yang kita dari sana Pak biasanya jauh sekali di pohon kelapa sana Pak. Kita bawa hasil ke sini terlalu jauh sehingga sekarang ada dengan bantuan jalan baru ini, alhamdulillah kita sebagai petani itu sangat terbantu, tertolong sekali Pak. Dua catatan besar sebelum masuk ke undang-undang. Yang pertama, tidak akan ada pembangunan di desa atau desa membangun ketika SDM desa tidak diakselerasi kapasitasnya. Karena tidak ada kemandirian. Ketika tidak ada kemandirian, dia tidak bisa mengenal diri sendiri, mengenal kelemahan sendiri, mengenal potensi sendiri. Nah, untuk itu kritik terhadap dana desa yang selama ini 80% fokus di infrastruktur fisik ada benarnya. Harus mulai ada kelenturan dana desa itu untuk upgrading SDM di desa. Nggak apa-apa, kritik itu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, kritik itu nggak apa-apa, memberi masukan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apanya? Ini jadi perlu saya sampaikan ya, yang namanya pemerintah daerah itu kan kabupaten, kota, provinsi, ya kan? Dana desa itu diberikan hanya untuk kabupaten, karena desa. Kemudian yang kota itu memberi masukan lurah-lurah di kota, karena di kota itu juga perlu dana untuk membangun selokan, dana untuk membangun jalan di kampung, peningkatan latihan kerja, SDM, masukan itu diberikan lurah-lurah kepada wali kota. Lah sekarang ketua wali kota ada di sini, tanyakan ke Bu Airin, ketua Peksi, udah tanyakan langsung. Jadi alurnya itu memang dari bawah, dari lurah ke wali kota ke kita, dan itu sudah diusulkan oleh Apeksi sudah 3 tahun yang lalu. Pakai PP atau gimana? Ya payung hukumnya kan nanti kalau sudah disetujui oleh DPR, artinya payung hukumnya ya APBN, undang-undang APBN dong. Ini kan stimulan, itu loh. Diributkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Apa sih? Apa sih? Ini komitmen pemerintah untuk rakyat. Harus tahu, yang pro rakyat kayak gini kok malah diurus-urus. Yang tidak efisien, yang gampang diselewengkan, ya itu yang diurus. Ini yang untuk rakyat. Dan tidak membeda-bedakan antara kelurahan dan desa gitu loh. Ini lingkup pemerintahan yang kecil. Mau kita urus. Ini yang pro rakyat rame terus. Dengan adanya dana desa ini, kami merasakan sangat terbantu. Dana desa ini sangat bermanfaat untuk bisa mengembangkan perekonomian di desa.
Desa Jeliji Punggang terletak di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Berkat kekayaan alam yang melimpah pada desa ini, menjadikan perkebunan dan pertanian sebagai penghasil utama dari masyarakat desa. Berbagai inovasi pun telah dibuat oleh masyarakat desa, seperti jus manggis, olahan kopi, coklat, hingga rajutan batok kelapa. Sebagian besar ini penduduk kami adalah petani yang tentunya perlu sarana prasarana yang bisa mengeluarkan hasil produksi pertanian seperti sekarang ini ada buah-buahan seperti manggis, durian, kopi, kelapa itu keluarkan dari kebun itu supaya kita bisa pasarkan. Dengan menggunakan uang kita berupa dana desa, pemerintah desa Jeliji Punggang telah melakukan berbagai pelatihan, pendampingan, serta bantuan modal usaha kepada masyarakat desa. Untuk peran desa sudah cukup memperhatikan saya sebagai masyarakat kecil, diberi bantuan alat-alat untuk latihan ditanggung sama desa, dananya juga dari desa. Bahan baku, baik itu praktisinya dan langsung pembiayaannya dari desa. Nah, sehingga dari sana sangat bermanfaat bagi saya ya, karena apa? Karena kami mendapatkan ilmu baru. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk membuat infrastruktur desa, seperti jalan dan jembatan yang menghubungkan lokasi pertanian dengan desa. Sebelum ada dana desa, petani kami ini jaraknya bahkan puluhan kilo. Dia memikul hasil pertaniannya, hasil kebunnya, membawa ke jalan untuk bisa dipasarkan. Dengan adanya dana desa, sekarang sudah boleh dikatakan sekitar 60% jalan usaha tani itu ke masing-masing petani itu sudah ada. Sehingga kalau sekarang Pak, tidak ada yang mikul, jarang. Jadi semua sudah pakai sepeda motor mengangkut hasil pertaniannya. Maka dari itu sangat terbantulah kami di desa ini. Tinggi banget ya? Ya Pak, kalau yang lain 120. Tinggi banget ya? Per hari? Iya, tinggi banget. Ya, yang pertama tadi pagi meninjau melihat